Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali ke acara podcast Pavilion Indonesia. Pesan iklim dari Belém, Brazil. Apa kabar Sobat Lingkungan? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan semangat selalu untuk melindungi lingkungan kita. Saya Sofi Kirana, Putri Indonesia Lingkungan 2024 yang akan menemani Anda di podcast hari ini. Dan podcast hari ini hadir bagian dari rangkaian kegiatan dari Conference of the Parties atau COP ke-30 UNFCCC yang diselenggarakan di Belém, Brazil. Dan hari ini kita berkesempatan berbincang langsung dengan sosok yang sangat berperan penting dalam delegasi Indonesia, yaitu Bapak Dr. Hanif Faisal Nurrafiq SHUT MP, Menteri Lingkungan Hidup, sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah hadir Bapak di waktu yang sangat sibuk ini pastinya Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Oke Bapak, setiap tahun ini acara COP selalu menjadi momen penting bagaimana kita seluruh negara di dunia memperkuat komitmen terhadap aksi iklim. Kalau dari Indonesia sendiri, misi apa Bapak yang dibawa untuk COP tahun 30 ini? Tentu di COP 30 Belém Brasil ini memiliki makna yang sangat penting bagi kita semua. Ya. Sejak ditandatanganya persetujuan Paris atau Paris Agreement di 2015, 10 tahun sudah kita bergelimang, berkecimpung, bergelimpangan dengan konsensus-konsensus yang tidak berkesudahan. Ya. Kita Indonesia berpikir cukup sudah 10 tahun itu untuk merumuskan langkah-langkah konsensus. Ya. Sederhanalah kemudian mentransformasi janji-janji itu dalam kegiatan aksi-aksi. Sederhanakanlah kemudian konsensus-konsensus yang harus dibangun oleh semua kita, sehingga yang selama ini kita perdebatkan langkah-langkah yang tidak terlalu menjadi sangat penting, kemudian kita rumuskan menjadi langkah nyata. Dengan demikian maka tentu efeknya akan lebih jauh daripada kita terus berdiskusi tanpa berkesudahan. Indonesia di dalam COP 30 ini sangat optimistis semua keuntungan dari gelaran iklim tahunan ini. Gelaran iklim tahunan ini demikian penting untuk saling mengkoreksi, saling tukar pikiran, saling tukar pengalaman, saling tukar potensi masing-masing negara. Karena tidak ada satupun negara yang bisa menyelesaikan masalah iklim secara sendiri. Sehingga gelaran iklim yang dilakukan setiap tahun menjadi suatu event yang tidak boleh kemudian disederhanakan demikian itu. Nah, pada hari ini tentu Indonesia menganggap penting dan akan mengambil keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan kita di dalam rangka penangani krisis iklim maupun kontribusi kita kepada dunia. Pada saat kemudian negosiasi berjalan tidak berkesudahan, Indonesia telah menginstruksikan kepada seluruh negosiator untuk mengambil langkah-langkah tegas. Jadi kita ingin simplifikasi hal-hal yang tidak terlalu penting untuk kemudian kita rumuskan bersama menjadi konsensus. Kita mendorong semua delegasi negosiator yang menjadi anggota delegasi hari ini untuk kemudian mendorong dicapainya konsensus dalam waktu yang di COP ini. Ada 13 agenda penting, termasuk 7 agenda yang kemudian menggelinding dari tahun ke tahun. Dari ke-13 agenda itu harapan kita semua paling tidak ya bisa dipercepat untuk kemudian mendekati konsensus itu. Namun demikian Indonesia juga mengambil langkah-langkah strategis. Pada saat itu masih juga belum kita bisa sepakati di global, Indonesia mendorong penguatan bilateral. Jadi hari ini Menteri Lingkungan Hidup dan menteri-menteri yang lain terus coba melakukan bilateral untuk saling menguati di dalam rangka penanganan krisis iklim ini. Karena penanganan krisis iklim ini perlu kolaborasi semua pihak. Mungkin ada yang mempunyai keunggulan komparatif dari lokasinya, tapi ada juga yang mempunyai keunggulan kompetitif dari sisi pendanaannya. Ini semua yang harus kita kolaborasikan dengan segala instrumen yang memungkinkan saling kita menyemangati untuk bersama-sama menghadapi krisis iklim ini. Ini bukan hanya krisis, ini sudah menjadi disaster atau bencana. Sehingga langkah-langkah paling mungkin harus kita lakukan. Gitu ya, Bapak. Oh ya, baik Bapak. Oke, kalau kemarin Bapak bersama utusan Presiden Republik Indonesia dari bidang iklim dan energi, Bapak Hashim Djoko Hadikusumo telah membuka secara resmi Pavilion Indonesia
Indonesia, Bapak. Dan saya mencatat bahwa salah satu misi utama yang Bapak bawa adalah mengenai pasar karbon Indonesia melalui mekanisme seller meet buyer yang terjadi juga hari ini ya Bapak ya. Boleh Bapak dijelaskan lebih lanjut apa sebenarnya program ini dan bagaimana strategi tim Indonesia untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sukses? Oke ya, jadi seller meet buyer. Iya. Ini merupakan satu langkah hilir dari suatu agenda besar kita untuk kemudian memberi apresiasi dengan nilai yang wajar bagi semua upaya di dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca. Dulu-dulu kita tidak mengenal nilai unit karbon atau penurunan emisi gas rumah kaca ekivalen. Hari ini melalui Paris Agreement disepakatilah nilai yang jujur terkait upaya semua pihak di dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca. Siapa yang menanam pohon akan mendapatkan apresiasi senilai itu. Kemudian siapa yang berusaha menurunkan emisi dari upaya dia juga akan mendapat apresiasi seperti itu. Inilah yang kemudian kita sebut dengan nilai ekonomi karbon. Suatu nilai yang dikuantitatif secara equal dari karbon yang diproduksi. Nah, ini kemudian bagaimana kemudian mendorong ini menjadi nilai ekonomi. Karena kita berprinsip semua upaya penanganan lingkungan tanpa membangun ekonomi baru itu hanya menjadi suatu kegiatan yang cost center. Setiap cost center tidak akan sustainable. Sehingga melalui pembangunan nilai ekonomi karbon ini, maka diharapkan upaya penurunan emisi pada semua sektor itu dilakukan berbasiskan asas ekonomi. Kalau asas ekonomi itu terbangun, maka akan terjadi penanganan secara sustainable tanpa dipaksa. Ada inisiatif sendiri dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana kemudian kita mengimplementasikannya setelah kita membangun sedemikian rupa mekanisme dari ekonomi karbon kita, sertifikat karbon kita, maka pertanyaan keduanya siapa yang mau beli? Kita memiliki pasar produksi yang cukup luas, potensi yang cukup potensi yang cukup luas. Tetapi siapa yang mau beli? Maka kita mencoba menawarkan berbagai macam cara. Pada event ini, hari ini di Pavilion Indonesia di COP30 di Bandung, Brasil, kita menggagas yang disebut dengan seller meet buyer. Jadi ada potensi-potensi karbon yang kita tawarkan di awal. Ini menjadi langkah penting. Pada saat ini kemudian bisa disesuaikan baik. Ini akan mendorong kemajuan sangat besar dari pertumbuhan ekonomi karbon di tanah air kita. Saya berharap banyak pada kesempatan ini semua dalam gelaran ekonomi global semuanya bisa kemudian kita ambil keuntungan ini dengan mengundang di dalam seller meet buyer sehingga dengan demikian potensi ini bisa kita salurkan. Jadi ada buyer yang ingin karbon dari seumpama dari energi, ada buyer yang ingin dari volume, ada buyer yang ingin karbon dari waste. Nah, kita semua tersedia. Jadi kita memiliki hampir 90 juta unit karbon terregister maupun potensi register maupun potensi juta ton CO2 ekivalen dari 3 sektor utama yaitu energi di 21 proponen, kemudian volume di 8 proponen dan 11 di waste. Namun demikian volume meskipun hanya 8 dia menyumbang potensi sampai 64 juta ton. Jadi dari yang 90 yang kita tawarkan ini 64 juta tonnya adalah dari sektor volume. Oh, baik berapa? Oke. Kalau tadi selain hadir di Beleng hari ini, saya juga kemarin lihat di media bahwa Bapak ke acara di Rio de Janeiro dan juga di Sao Paulo. Boleh kami tahu Pak kabar baik apa saja yang berhasil diperoleh dari pertemuan tersebut, Bapak? Jadi kita memanfaatkan dana yang kita gunakan untuk perjalanan ke luar negeri ini dengan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin. Semua peluang yang bisa kita bangun untuk tanah air kita bangun. Kita mengawali langkah dengan menghadiri Wildlife Summit di Rio de Janeiro, Brasil bersama Pak Utsus. Untuk kita ikut bersama-sama melakukan upaya penanganan terkait dengan biodiversity, juga terkait dengan environmental crime. Suatu prasyarat yang harus kita tangani karena potensi itu akan muncul pada saat nilai ekonomi karbon itu terjadi. Sehingga membangun environmental crime itu menjadi penting untuk mengantisipasi sebagai safeguard bahwa nilai ekonomi karbon akan berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Setelah itu kita juga ke Sao Paulo untuk mengikuti bersama-sama roundtable yang digagas oleh Pak Urusan Khusus Presiden di bidang climate dan energi untuk mendorong semua pihak
mendengarkan dengan jelas potensi karbon high integrity kita yang kita tawarkan kepada mereka. Tentu semua upaya ini harapan kita akan mendorong banyak pihak mulai mengenal karbon kita, karena pasar itu kuncinya satu, kepercayaan. Kalau tidak ada kepercayaan, kita tidak bisa menjual nilai ekonomi karbon itu. Sehingga cara mengajukan kepercayaan itu harus kemana dan memberikan keyakinan bahwa karbon yang kita bangun adalah karbon yang memiliki integritas yang tinggi. Itu ya, Wi. Oh ya, baik Bapak. Dan kalau tadi memang sudah ada kabar baik, selanjutnya bagaimana langkah-langkah agar hasilnya positif itu dapat terus dijaga Bapak dan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat di Indonesia? Tentu ini tidak berhenti di sini. Setelah kita kemudian meroleh output dari kegiatan ini, kita akan menjajalnya sampai di tanah air. Artinya bilateral yang telah kita lakukan hari ini. Sebenarnya saya mungkin ada 10 sampai 15 bilateral yang akan kita lakukan dengan semua negara. Kita akan jalan itu dengan kerjasama bersama dan kegiatan perjanjian kerjasama. Ini untuk saling mengelaborasi langkah-langkah bersama di dalam rangka penanganan iklim. Tadi di depan sudah saya jelaskan, ada yang mempunyai potensial keunggulan komparatif, ada yang mempunyai keunggulan kompetitif, yang itu semua harus kita lakukan secara bersama-sama. Kemudian selanjutnya dari kegiatan ini kita akan kawal. Jadi mudah-mudahan melalui settlement buyer di sini akan lebih mengenalkan perdagangan karbon di tanah air. Kalau orang sudah kenal karbon kita, maka nanti kita akan bawa ke sana. Kita jual dari tanah air aja orang akan datang. Karena kita potensi yang cukup sangat besar kita. Kita bukan mau monomis tidak, tetapi potensi yang sangat besar ini memerlukan dukungan pendanaan yang cukup besar. Jadi masing-masing pihak negara maju yang memang juga memiliki potensi karbon yang cukup tinggi menjadi pengemisi, kita membuka peluang untuk bersama melakukan penanganannya dengan melakukan kegiatan aktivitas di tanah air, semisal melalui reforestasi, kemudian melalui penanganan meten, melalui penanganan efisiensi energi, melalui renewable energy. Langkah-langkah sedemikian penting itu sudah kita atur sedemikian rupa di dalam dokumen second edisi kita. Gitu ya, Vin? Ya, baik Bapak. Lalu sebagaimana kita tahu pertemuan di COP ini diadakan setiap tahun, biasanya di penghujung tahun seperti ini di bulan November. Bagaimana Indonesia memastikan setiap keputusan yang dihasilkan dari forum-forum tersebut dapat diikuti dengan tindakan nyata, Bapak, serta menjaga agar komitmen yang telah disepakati tetap konsisten dan berkelanjutan. Indonesia itu memiliki karakter ya, sangat taat kepada keputusan-keputusan yang sifatnya global. Jadi semisal pada saat di Glasgow ini diputuskan bahwa masing-masing negara harus meningkatkan ambisinya. Maka Indonesia menjawab itu dengan menyusun enhanced NDC atau NDC yang diperkuat. Kemudian pada saat di 28 di Dubai, Indonesia UNFCCC meminta kepada semua negara agar menjadikan tahun 2019 sebagai baseline dari upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Indonesia menjawab itu, memasukkannya di dalam dokumen second edisi. Jadi Indonesia selalu mengikuti langkah-langkah yang menjadi komitmen global. Itu yang ditanyakan Devi, artinya bahwa apapun yang menjadi keputusan bersama demi kebaikan global ini, Indonesia menjadi leading di dalam rangka membangun komitmen itu. Jadi banyak yang sudah kita lakukan, tetapi tentu belum cukup. Masih banyak sekali kemudian potensi yang bisa kita kolaborasikan. Gelaran iklim internasional tahunan ini harus menjadi titik nolak kita. Kita tidak boleh terbuyus oleh beberapa atraksi-atraksi yang ada di sini ataupun kemudian beberapa diskusi yang tidak membawa output, tapi kita akan fokus bahwa begitu pulang dari COP selalu ada penambahan modalitas, selalu ada penambahan semangat, selalu ada penambahan peluang di dalam rangka penanganan penanganan iklim di negara kita, gitu ya. Oh ya, baik Bapak, berikut adalah pertanyaan terakhir dari sesi ini. Terima kasih banyak Pak Menteri sudah meluangkan waktunya berbincang bersama, dan kami sangat mengapresiasi semangat dan dedikasi Bapak dalam mengawal misi besar Indonesia untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Terima kasih banyak Pak. Sudah selesai. Bersama Bapak, terima kasih banyak. Sukses sehat selalu Bapak.